Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Rizky. Kita akan melanjutkan materi untuk program linear ya, 11 matematika wajib. Kemarin sudah Pak Rizky jelaskan tentang pertidaksamaan linear. Sekarang kita akan membahas tentang sistem pertidaksamaan linear ya. Nah, di sini untuk sistem pertidaksamaan linear yaitu adalah kumpulan dari beberapa pertidaksamaan linear sehingga kita bisa menemukan penyelesaian untuk sistem dari pertidaksamaan linear tersebut. Nah, untuk soal yang pertama ini kan ada 3 macam pertidaksamaan, yaitu adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X plus 3Y kurang dari sama dengan 0. Nah, sekarang kita akan menggambarkan grafik penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut ya. Nanti akan Pak Rizky ajarkan juga dari grafiknya, dari grafik sistem pertidaksamaan linear kita ubah menjadi sistem pertidaksamaan linear. Nah, sekarang kita lihat dari sistem pertidaksamaan linear yang sudah kalian lihat di sini, X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau X lebih dari sama dengan 0, ini Pak Rizky tuliskan dulu ya. Untuk X lebih dari sama dengan 0, artinya pada grafik kartesiusnya untuk daerah yang X lebih dari sama dengan 0 kan berarti kan daerah kanan. Nah, berarti daerah kanannya akan kita arsir. Karena kalau yang X kiri negatif, dia kan tidak memenuhi penyelesaian. Nah, untuk pernyataan Y lebih dari sama dengan 0, maka yang pada daerah diagram kartesiusnya Y lebih dari sama dengan 0 kan berarti daerah yang di atas. Maka daerah atas yang akan kita arsir, bukan yang bagian bawah. Karena apa? Karena bilangan untuk Y lebih dari sama dengan 0 untuk bilangan positif kan hanya ada di bagian daerah atas saja. Nah, kita kombinasikan Y lebih dari sama dengan 0 dan X lebih dari sama dengan 0, maka daerah yang diarsir yaitu adalah daerah pada kuadran 1 ya. Berarti penyelesaiannya yaitu ada pada kuadran 1. Nah, tapi masih belum selesai karena di sini ada pertidaksamaan X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Nah, sekarang kita kombinasikan, kita cari penyelesaiannya. Nah, sama seperti pertidaksamaan linear yang sebelumnya, kita akan mencari terlebih dahulu titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan kita akan menguji dengan titik lain. Oke? Nah, sekarang langkah pertama, kita akan mencari titik potong untuk sumbu X ya. Nah, titik potong untuk sumbu X artinya nilai Y sama dengan 0. Kita cari untuk yang pertidaksamaan yang ketiga ini ya. X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Artinya apa? Artinya untuk mencari titik potong terhadap sumbu X-nya, kita buat pertidaksamaannya menjadi persamaan terlebih dahulu. Kemudian kita substitusikan nilai Y sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan nilainya yaitu adalah persamaannya X ditambah 3, Y kita substitusikan dengan 0 sama dengan 6. Nah, maka persamaan ini akan ekuivalen terhadap X 3 kali 0 kan 0, berarti X sama dengan 6. Nah, X-nya 6, Y-nya 0, artinya titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu adalah 6,0. Kemudian langkah yang kedua, kita akan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Artinya nilai X-nya sama dengan 0, kita substitusikan ke dalam persamaannya. Sehingga kita peroleh X kita ganti dengan 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Maka persamaan ini akan ekuivalen dengan 3Y sama dengan 6. Nah, lalu kita bagi kedua ruas dengan 3, maka kita peroleh nilai Y sama dengan 6 bagi 3, yaitu adalah 2. Nah, nilai X-nya 0, nilai Y-nya 2.
maka titik potong terhadap sumbu Y-nya yaitu adalah 0,2. Nah, langkah yang ketiga, kita uji dengan titik lain. Uji titik lain, kita uji titik lainnya dengan koordinat 0,0. Nah, apakah 0,0 kita substitusikan ke dalam pertidaksamaan menimbulkan pernyataan yang benar atau pernyataan yang salah? Kalau pernyataannya benar, maka daerah tersebut kita arsir. Berarti kalau yang sebaliknya, kalau 0,0 salah, maka kita akan mengarsir daerah yang selain 0,0. Nah, kita uji. Kalau kita substitusikan 0,0 ke dalam pertidaksamaannya, maka kita substitusikan 0 ditambah 3 dikali 0 kurang dari sama dengan 6. Sehingga akan kita peroleh 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, ini kan pernyataan yang benar. 0 kurang dari sama dengan 6. Nah, maka daerah 0,0 ini akan kita arsir. Ya. Selanjutnya akan kita gambarkan grafik penyelesaian sistem pertidaksamaan linearnya. Oke. Ya, selanjutnya kita akan menggambarkan sistem pertidaksamaan linear untuk mencari daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear untuk X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Jadi, langkah yang pertama kita gambarkan terlebih dahulu untuk yang X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0 terlebih dahulu. Untuk X lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya yaitu adalah yang sebelah kanan dari sumbu Y, ya. Karena kan untuk sumbu X di sini kan yang positif kan ada di sebelah kanan, kan X lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk Y lebih dari sama dengan 0, maka yang kita arsir adalah bagian atas dari grafik kartesiusnya. Karena untuk sumbu Y yang positif itu ada di daerah atas, ya. Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kita kombinasikan, maka untuk X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, maka daerah penyelesaiannya adalah yang meliputi keduanya ini, yaitu adalah daerah kuadran 1, bagian yang sebelah kanan atas, ya. Kemudian kita akan gambarkan pertidaksamaan linear untuk X plus 3Y kurang dari sama dengan 6. Ya. Jadi tadi kan kita sudah mencari titik potong terhadap sumbu X-nya yaitu adalah 6,0 dan titik potong terhadap sumbu Y-nya adalah 0,2. Kita gambarkan garis lurus yang melalui 0,2 dan 6,0 di sini. Nah, kemudian titik ujinya yaitu adalah 0,0. Nah, garisnya di sini. Nah, 0,0 tadi kita uji dalam pertidaksamaan linear untuk X plus 3Y kurang dari sama dengan 6 kan menimbulkan pernyataan yang benar. Berarti daerah 0,0 akan kita arsir, ya. Nah, berarti di sini akan kita arsir yang bagian bawah. Nah, karena tadi penyelesaiannya adalah daerah kuadran 1 dan yang di bawah di sini yang 0,0 yang meliputi keduanya. Nah, sekarang yang meliputi ketiga-tiganya X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, dan X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, berarti daerah yang ungu tadi, ya. Karena kuadran 1, kemudian untuk yang pertidaksamaan linear X plus 3Y kurang dari sama dengan 6, ini Pak Rizky gambarkan yang warna merah. Jadi daerah segitiga inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linearnya, ya. Di sini Pak Rizky tuliskan dengan tulisan himpunan penyelesaian. Atau di grafik boleh kalian tuliskan dengan daerah yang diarsir hanya yang sebelah sini saja, ya. Yang sebelah atas, bawah, kanan, kiri boleh kalian biarkan dengan warna putih, ya. Tapi untuk penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linear berikut yaitu adalah daerah yang segitiga ini, ya. Daerah yang berwarna ungu. Nah, sekarang akan Pak Rizky ajarkan bagaimana kita mentransfer dari grafik sistem pertidaksamaan linear menjadi bentuk sistem pertidaksamaan linearnya nanti apa. Oke, akan Pak Rizky tampilkan berikut ini.
Ya, selanjutnya kalian bisa perhatikan grafik yang Pak Rizky gambarkan di sini ya. Kita akan mencari sistem pertidaksamaan linier dari grafik ini. Jadi yang diarsir penuh yaitu adalah daerah kuadran 1 dan di garis yang di sini melalui 0,6 dan 4,0 ya. Jadi penyelesaiannya ada di kuadran pertama dan di atas garis yang melalui 4,0 dan 0,6. Mari kita cari sistem pertidaksamaan linier dari grafik berikut ya. Oke, sekarang kita identifikasikan apa-apa saja yang sudah kita ketahui ya. Jadi ada garis yang melalui 0,6, 4,0 tadi ya. Kemudian daerah 0,0 tadi kan jelas tidak diarsir yang bagian ungu ya. Nah, tadi garisnya yang Pak Rizky tunjukkan itu adalah yang melalui 0,6 dan 4,0 itu adalah garis penuh. Jadi, kalau garis penuh berarti pertidaksamaannya dia menggunakan sama dengan. Tapi kalau garis putus-putus berarti dia tidak menggunakan sama dengan. Berarti kalau garis penuh itu adalah bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan. Tapi kalau garis putus-putus berarti kurang dari atau bisa jadi lebih dari. Nah, kemudian untuk yang daerah kuadran 1 itu diarsir. Nah, dari kuadran 1 diarsir berarti bisa kita dapatkan informasi jelas bahwa kalau kuadran 1 yang diarsir yaitu kan X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Berarti kita tulis ini dulu ya. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, ini kita sudah temukan beberapa pertidaksamaan linearnya. Nah, sekarang kita fokus yang bagian garis ini ya. Nah, di sini kan bisa kita cari bahwa persamaan garis 0,A dan B,0 bisa kita cari dengan AX plus BY sama dengan A kali B. Nah, berarti akan Pak Rizky tuliskan di sini, dia akan menjadi 6X ditambah dengan 4Y sama dengan 6 dikali 4 yaitu adalah 24 ya. Nah, berarti persamaan ini akan ekuivalen. Nah, akan kita bagi dengan 2, maka kita peroleh kedua ruasnya yaitu adalah 3X plus 2Y 24 dibagi 2 yaitu adalah 12 ya. Nah, kita sudah temukan salah satu persamaannya. Nah, sekarang kita tahu bahwa 0,0 tidak diarsir. Nah, karena 0,0 tidak diarsir, sekarang kita coba masukkan 0,0 ke dalam persamaannya, maka kita peroleh 3 dikali 0 ditambah 2 dikali 0 sama dengan 12. Maka kita peroleh 0 sama dengan 12. Nah, karena pertidaksamaannya itu menunjukkan titik lainnya yaitu tidak diarsir, 0,0-nya tidak diarsir, maka kita akan buat pertidaksamaan yang menimbulkan pernyataan yang salah karena 0,0 tidak diarsir. Nah, karena garis penuh dia menggunakan sama dengan. Nah, berarti bisa kita ubah bentuk pertidaksamaannya dia menjadi 0 lebih dari sama dengan 12. Nah, ini kan jelas pernyataan yang salah karena 0,0-nya tidak diarsir. Nah, jadi pertidaksamaan linearnya untuk 3X plus 2Y sama dengan 12 kita ubah menjadi 3X plus 2Y lebih dari sama dengan 12 ya. Nah, jadi sistem pertidaksamaan linearnya yaitu adalah X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0, yang terakhir 3X ditambah 2Y lebih dari sama dengan 12 ya. Jadi ini adalah sistem pertidaksamaan linear dari grafik yang sudah Pak Rizky tunjukkan tadi. Oke, sekiranya itu dulu dari Pak Rizky. Semoga bermanfaat. Pak Rizky akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time dan bye.